Halo semuanya, balik lagi di Halo Mupi. Gimana kabar kalian para pecinta film dan pecinta Halo Mupi tentunya? Nah, kali ini Mimin akan merangkumkan kalian film terbaru Korea. Dan ini tuh filmnya plot twist banget. Dalam keadaan buta, ia mati-matian mencari tahu siapa yang telah mengkh kembarannya. Lebih gilanya lagi, ternyata sang pembunuh itu berada tepat di sekitarnya selama ini. Nah, gimana keseruannya? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita berlatar di Seoul, Korea Selatan. Dua orang wanita kembar bernama Seojin dan Seoin mendatangi makam ibu mereka sambil membawa kegelisahan atas kutukan aneh yang telah merenggut penglihatan seluruh wanita di keluarga mereka secara turun-temurun. Seojin ternyata merupakan seorang fotografer profesional, di mana saat itu ia iseng memoto matanya sendiri, sehingga secara tidak sengaja flash kamera tersebut membuat matanya yang normal tiba-tiba buram. Seojin kemudian dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba nongol entah dari mana. Ternyata pria itu merupakan mantan kekasihnya bernama Kim. Kita singkat saja Ujang Bondol, yang sangat terobsesi dengannya. Sampai-sampai ia tidak segan untuk menyakiti Seojin karena ia tidak terima hubungan pacaran mereka putus sepihak. Beruntung polisi tepat waktu datang ke sana sehingga Ujang Bondol tidak berhasil mengkh Seojin. Coba polisi di Konoha, mungkin Seojin sudah metong. Meski begitu, Ujang Bondol masih bisa tersenyum karena ia sudah berhasil menyakiti mantan kekasihnya itu. Beberapa hari kemudian, Seojin datang ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi matanya. Menurut Bu Dokter Dang Ding Dong, kondisi dari mata Seojin tidak bisa diselamatkan lagi dan ia sebentar lagi akan mengalami kebutaan. Oleh sebab itu, Bu Dokter Dang Ding Dong mengatakan bahwa ia akan menaruh nama Seojin dalam daftar tunggu untuk transplantasi mata. Setelah itu, Seojin menerima telepon dari Bu Polwan bernama Omi yang mengatakan bahwa si Ujang Bondol telah kabur dari rumahnya dan memotong gelang pelacak elektronik di kakinya. Beruntung, Bu Polwan Omi datang untuk menyelamatkannya dan membawanya bersembunyi di kantor polisi sebelum si Ujang Bondol menemukannya. Di saat itulah Seojin meminta Bu Polwan untuk mengantarkannya ke rumah adiknya Seoin yang berada di tengah hutan. Akan tetapi sesampainya di sana, Seoin tidak kunjung membuka pintu meski mereka berdua sudah menekan tombol bel rumah berkali-kali. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk masuk ke rumah Seoin. Seojin pun sudah sangat khawatir melihat adiknya Seoin tidak berada di dalam rumahnya. Mereka berdua kemudian masuk ke ruangan basement di rumah itu, tempat Seoin kerja. Ternyata adiknya merupakan seorang seniman 3D dan alangkah terkejutnya mereka berdua ketika menemukan Seoin yang ternyata sudah metong dalam kondisi mengenaskan di dalam basement itu. Meski Seojin menemukan adiknya kuat secara mengenaskan gantung diri, Seojin percaya bahwa adiknya tidak mungkin melakukan hal itu dan ia pun bertekad untuk mencari tahu siapa pelakunya sehingga ia memutuskan untuk tinggal di rumah adiknya sendirian. Bu Polwan Omi kemudian memberikan ponsel milik Seoin. Saat Seojin membuka ponsel milik adiknya, tiba-tiba panggilan masuk entah dari siapa yang mengaku sebagai ibu-ibu yang telah merawat Seoin selama ini. Di saat itulah ibu-ibu itu bercerita kepada Seojin bahwa adiknya selalu merindukannya. Mendengar hal itu, Seojin tidak kuat menahan kesedihannya atas kehilangan adik yang ia sayangi. Keesokan harinya, Seojin masuk ke dalam basement. Di sana, ia membayangkan situasi saat adiknya mengkoitkan dirinya sendiri. Akan tetapi, ia seolah-olah diberikan petunjuk bahwa ada seseorang yang telah mengkh adiknya. Ditambah lagi, Seojin menemukan petunjuk baru patung 3D karakter adiknya setengah jadi di dalam tungku. Ia pun langsung beritahu Bu Polwan Omi bahwa adiknya tidak mengkh dirinya sendiri karena ia belum selesai mengerjakan patung 3D-nya dan ia percaya bahwa adiknya telah oleh orang lain. Mendengar hal itu, Bu Polwan kemudian mengatakan bahwa kasus ini akan ditangani oleh rekan kerjanya, seorang detektif. 갑자기 그런 생각할 이유가 없잖아요.
Setelah itu, Seojin kembali membuka ponsel adiknya dan menemukan sebuah pesan yang ternyata adiknya selama ini ikut kelas renang. Mendengar pesan itu, Seojin kemudian memberanikan diri untuk keluar rumah meski ketakutan setengah mati. Takut dibuntuti oleh mantan pacarnya Ujang Bondol yang obses. Sesampainya di sana, teman-teman kelas renang adiknya ternyata hanyalah sekumpulan ibu-ibu lanjut usia yang mengalami gangguan penglihatan hingga tidak bisa melihat. Mereka ternyata sedang asik menggosipkan adiknya bahwa Seoin sempat pergi ke hotel dengan pacarnya sebelum. Di saat itulah salah satu dari ibu-ibu tersebut tiba-tiba mencium aroma tubuh Seoin dari pakaian yang sedang dipakai Seojin, karena Seojin memang mengenakan baju milik adiknya. Tidak hanya itu, ibu-ibu itu juga menyadari dan mencium kehadiran seseorang yang sedang membuntuti Seojin. Seketika itu juga, Seojin langsung mengejar pria yang membututinya karena ia mengira itu merupakan mantan pacarnya Ujang Bondol alias Kim. Seojin pun langsung menyetrumnya, akan tetapi ternyata itu adalah security tempat itu. Kemudian kita diperlihatkan seorang detektif bernama Lee yang ternyata ditugaskan untuk membantu Seojin untuk menyelidiki kasus adiknya. Setelah itu, Seojin pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter yang melakukan transplantasi mata adiknya. Pak dokter bernama Pak Dang Ding Dong kemudian menjelaskan bahwa transplantasi mata adiknya berhasil dan tidak ada masalah apapun. Perkataan dokter itu membuat Seojin kebingungan karena adiknya Seoin selama ini tidak ingin melakukan operasi mata meski ia sudah berkali-kali memaksanya. Sesampainya di rumah, ia kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Daihun yang memiliki keterbatasan pada fisiknya, dan sepertinya ia ingin memberitahu Seojin tentang sesuatu. Akan tetapi tiba-tiba Pak Mihun datang yang membuat Daihun ketakutan dan pergi dari sana sebelum Daihun memberitahu Seojin. Seojin kemudian masuk ke dalam rumahnya. Di saat itulah ia menemukan makanan di atas meja. Entah siapa yang diam-diam masuk ke dalam rumahnya. Namun beberapa saat kemudian ia menerima telepon dari ibu-ibu yang biasa membuat makanan untuk adiknya sebelumnya, dan mengatakan bahwa ia yang telah membawa makanan tersebut. Keesokan harinya, Seojin secara tidak sengaja menemukan kunci mobil milik adiknya yang ternyata saat diperiksa, adiknya sempat pergi ke salah satu hotel sebelum ia metong. Seojin kemudian memutuskan datang ke hotel itu dan meminta tolong kepada resepsionis hotel agar ia bisa memeriksa rekaman CCTV di hotel itu. Akan tetapi resepsionis itu mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan hal itu demi privasi tamu di hotelnya. Setelah itu, Seojin dikejutkan oleh manajer hotel di sana yang tiba-tiba menyapanya dan mengira Seojin adalah Seoin. Manajer itu bahkan sempat nyeletuk bahwa ia sering melihat Seoin datang ke hotelnya. Mendengar hal itu, Seojin bertanya apakah manajer itu mengingat siapa orang yang sering datang bersamanya ke hotel itu. Manajer hotel itu kemudian mengatakan seorang pria yang sepertinya seorang selebritis. Mendengar hal itu, Seojin langsung menunjukkan foto mantan pacarnya yaitu Ujang Bondol. Namun manajer itu mengatakan bahwa ia tidak terlalu melihat jelas wajahnya karena si pria menggunakan masker dan penampilannya cukup glamor dan aneh, ujarnya. Namun sebelum sempat menjelaskan lebih detail tentang pria itu, hotel itu tiba-tiba kebakaran. Seojin kemudian keluar dari hotel itu untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Pak Manajer mencoba untuk menyelamatkan orang lain yang terjebak di hotelnya. Akan tetapi di CCTV terlihat jelas seorang pria mendorongnya masuk ke dalam kobaran api. Entah siapa pria itu. Dan beberapa menit kemudian, pemadam kebakaran membawa manajer itu keluar dari hotel dalam keadaan setengah sadar dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, Seojin kemudian buru-buru berniat pergi ke rumah sakit. Namun langkahnya tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria yang ternyata adalah Detektif Lee. Tanpa membuang waktu, Detektif Lee langsung menawarkan diri untuk mengantarkan Seojin ke rumah sakit. Akan tetapi setibanya di sana, sang manajer yang merupakan satu-satunya orang yang mengetahui siapa pelaku yang mengkoitkan adiknya malah metong duluan, sehingga adiknya masih menjadi tanda misteri.
Setelah itu, Seojin berusaha meyakinkan detektif Lee bahwa adiknya tidak kediri karena sebelum metong, Seon bertemu dengan seorang pria yang membawanya pergi ke hotel. Namun detektif Lee tidak mempercayainya sama sekali sehingga Seojin pergi meninggalkan detektif Lee dalam keadaan marah. Namun beberapa meter kemudian matanya tiba-tiba kambuh. Ia sama sekali tidak bisa melihat apapun sehingga ia hampir saja. 아무도 내 말을 안 믿어주는데. Setelah kejadian yang hampir merenggut nyawanya itu, Seojin kemudian diantarkan pulang oleh detektif Lee. Namun sebelum itu, Seojin berkata kepada detektif Lee bahwa ia akan mencari siapa yang telah mengk adiknya. Mendengar hal itu, detektif Lee kemudian memperingatinya untuk tidak terlalu obsesi mencari tahu siapa dalang dari pengk adiknya. Namun Seojin yakin bahwa ia akan menemukan siapa pelakunya sebelum ia mengalami kebutaan total. Mendengar tekad yang kuat itu, detektif Lee mengatakan bahwa ia bersedia membantunya untuk melihat rekaman CCTV hotel itu keesokan harinya. Di sisi lain, Dae-hoon sedang menulis di komputer tentang siapa pelaku sebenarnya. Dan sepertinya ia tahu siapa dalangnya. 서인이 자살 아니고. Sedangkan di sisi lain, Seojin bermimpi bertemu dengan mendiang adiknya, Seoin. Keesokan harinya, detektif Lee dan Seojin pergi ke hotel untuk melihat rekaman CCTV. Di sepanjang jalan, Seojin bercerita kepada detektif Lee tentang adiknya Seoin yang tidak mau operasi mata. Karena merasa merepotkan terus, Seojin memaksa Seoin adiknya untuk melakukan operasi mata. Mendengar hal itu, Seoin meminta Seojin untuk meninggalkannya sendirian di rumahnya. Dan sejak saat itu, Seojin akhirnya meninggalkan adiknya sendirian di sana dalam keadaan buta. Sebuah keputusan yang kini sangat ia sesali. 왜 내 방식을 이해 안 해줘? 지금이라도 네 방식대로 너 혼자. Kemudian sesampainya di parkiran hotel, detektif Lee meninggalkan Seojin sendirian di sana dan ia akan pergi untuk mengecek kamera CCTV sendirian. Namun beberapa saat kemudian, Seojin menerima telepon dari mantan pacarnya Ujang Bondol yang ternyata sudah menguntitnya dari tadi dan sudah berada di depan mobilnya. Dan inilah yang terjadi. Ujang Bondol kemudian meminta kepada Seojin untuk balikan karena ia sungguh-sungguh tidak bisa hidup tanpanya. Namun Seojin menolak dan berkata, mendengar hal itu Ujang Bondol marah dan inilah yang terjadi. Beruntung detektif Lee datang sehingga Ujang Bondol tidak jadi mengkek Seojin. Detektif Lee kemudian berkelahi dengannya yang membuat detektif Lee terkena luka tusukan tepat di belakang punggungnya. Setelah kejadian itu, Bu Polon Omi kemudian mengantarkan Seojin pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Seojin bertanya tentang CCTV hotel. Bu Polon Omi kemudian mengatakan bahwa seluruh rekaman CCTV di hotel itu sudah terbakar, yang membuat Seojin memutar otaknya untuk mencari tahu siapa sih pelaku yang telah membuat adiknya metong. Mantap ayam. Sesampainya di rumah, Seojin dikejutkan dengan kemunculan Ujang Bondol yang sudah berada di dalam rumahnya dan inilah yang terjadi. Namun semua itu hanyalah halusinasinya. Setelah itu, Seojin merasa ada seseorang sudah masuk ke dalam rumahnya. Seojin kemudian pergi ke basement dan alangkah terkejutnya ia melihat Dae-hoon sudah metong di sana. Setelah itu, Bo Polon mengatakan kepada Seojin bahwa Dae-hoon mengkek dirinya karena Seoin adiknya menolak cintanya. Hal itu diketahui dari surat kematian yang telah dibuatnya dan ditemukan di saku bajunya. 민한테 죽게 될 거예요. 심했나 봐요. Singkat cerita, Seojin baru saja melakukan transplantasi mata. Ia kemudian dijemput oleh detektif Lee yang akan mengantarnya pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, seseorang datang ke rumahnya. Ternyata itu adalah ibu-ibu yang biasa mengantarkan Seojin makanan. Setelah selesai memberikan makanan tersebut, ibu-ibu itu langsung pergi. Namun karena mata Seojin sedang dalam kondisi pemulihan dan ditutupi oleh perban, ia tentu saja tidak bisa melihat wanita itu. Begitu pula dengan Mimin, karena sudut pandang kameranya memang tidak memperlihatkan sosok ibu-ibu itu, yang membuat Mimin penasaran siapa sih pelakunya. Akankah ibu-ibu ini? 서울진 줄 알았잖아. 제가 할게요. 다 했어.
kemudian kita diperlihatkan Pak Mihun yang pergi ke rental komputer tempat Dae-hoon menulis surat kematiannya setelah diberitahu oleh temannya. Dan setelah dicek isi tulisan itu, Pak Mihun hanya tersenyum. Malam hari pun tiba. Pak polisi yang berjaga 24 jam di depan rumah Seojin malah pergi karena ada tanah longsor yang harus diprioritaskan mereka. Di saat itulah pria misterius muncul dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah Seojin karena mengetahui polisi sudah pergi dari sana. Seojin yang mengetahui seseorang diam-diam masuk ke rumahnya mencoba untuk melarikan diri dari sana. Di saat itulah Seojin bertemu dengan Pak Mihun yang ternyata ingin bertemu dengannya juga. Pak Mihun kemudian menjelaskan bahwa surat wasiat Dae-hoon ternyata adalah surat palsu, sedangkan yang asli ada di tangannya. Namun setelah Pak Mihun memberikan surat itu kepada Seojin, ia kemudian diserang oleh Ujang Bondol yang tiba-tiba datang dari belakang dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua dengan sengit. Sedangkan Seojin mencoba untuk bersembunyi, beruntung ia ditemukan oleh ibu-ibu yang mengantarkan makanan setiap hari untuknya. Saat mereka pergi menggunakan mobil dari sana, inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Ujang Bondol yang berhasil Pak Mihun dan berusaha untuk menangkap Seojin. Di tengah perjalanan, Seojin meminta tolong kepada ibu-ibu itu untuk membawanya ke kantor polisi. Namun sebelum itu, ibu-ibu itu menyuruh Seojin minum air agar menenangkan dirinya. Namun saking tenangnya, ia malah tertidur. Seojin pun tiba-tiba terbangun di suatu tempat karena mendengar seseorang sedang berkelahi di luar ruangannya. Seojin pun buru-buru untuk membuka perban matanya demi membaca surat wasiat yang telah dibuat oleh Dae-hoon. Setelah dibaca, ternyata ia langsung mengetahui siapa pelaku yang telah adiknya, yang ternyata plot twistnya pelakunya adalah orang di sekitarnya, yaitu Detektif Lee yang selama ini pura-pura membantu Seojin mencari pelakunya. Gong banget kan? Ia kemudian berpura-pura masih buta untuk mengelabui Detektif Lee Bondol karena Detektif Bondol melihat Seojin membuka perban matanya. Lee kemudian memberikan Seojin baju ganti, akan tetapi Seojin ingin mengganti baju di kamar mandi sekalian ia ingin buang air kecil, ujarnya. Meski dalam keadaan curiga Seojin bisa melihatnya, Lee tetap mau mengantarkan Seojin ke kamar mandi. Setelah itu Seojin melihat Lee menaruh obat di minumannya sehingga ia pun secara diam-diam menukarkan gelas tersebut agar tidak diminum olehnya. Namun saat Seojin mencoba membalasnya dengan menyuruh Lee meminum minuman yang sudah ditukar tadi, rencananya justru gagal total dan kebohongannya terbongkar karena Lee secara mengejutkan mempergoki Seojin yang sedang mengawasinya lewat pantulan kaca di depan mereka. Meski begitu, Detektif Lee pura-pura masih percaya bahwa Seojin belum bisa melihat. Nah, untuk memastikannya, Detektif Lee kemudian menunjukkan mayat Ujang Bondol yang sudah termutilasi secara mengeniskan, yang membuat Seojin sangat ketakutan sehingga rahasianya malah terbongkar. Detektif Lee kemudian mencoba untuk mengknya, namun sebelum itu ia kemudian menjelaskan bahwa ia mengksoin karena setelah melakukan operasi mata, ia malah terkejut melihat fisiknya yang ternyata ia bukan ibu-ibu melainkan seorang waria. Jika Mimin di posisi Seoin, Mimin juga pasti ketakutan, histeris malahan melihat waria yang mengerikan seperti ini. Setelah itu, Seojin berhasil meloloskan diri dengan menyirami wajah Lee Bondol dengan air mendidih dan bersembunyi di suatu tempat di rumah itu. Ternyata Detektif Lee sudah lama mengalami sakit jiwa karena trauma di masa lalunya tentang kematian ibunya, sehingga ia berhalusinasi menjadi ibu-ibu dan membayangkan Seojin dan Seoin adalah anaknya. Namun plot twistnya lagi, ternyata Detektif Lee lah yang telah mengkoitkan ibunya sendiri. Saat Detektif Lee berhalusinasi mengingat semua korban-korban yang telah dibuat metong olehnya, di saat itulah Seojin langsung mencoba untuk menggeplak kepalanya yang membuat ia langsung terkapar. Seojin kemudian mencoba untuk segera kabur dari sana, akan tetapi rumahnya terkunci dan ia pun mempunyai ide, yaitu dengan mematikan lampu di rumah itu dan menggunakan flash kameranya untuk mengelabui si detektif psikopat ini. Dan inilah duel maut mereka di tengah kegelapan rumah itu. 소지 씨,
Di saat itu Habu Polwan dan rekannya langsung datang mencari Seojin di rumah itu untuk menghentikan detektif Lee. Namun karena rasa traumanya karena telah mengkek ibunya sendiri, detektif Lee itu pun akhirnya nekat melakukan kek diri dengan cara mengorbankan lehernya sendiri. Dan film pun tamat. Gimana film kali ini? Apakah seru atau tidak seru? Jika seru bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari Halo Movie. Bye bye, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.